Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah Koran Channel. Hari ini kita berbincang-bincang dengan tamu istimewa, bukan bakal, tapi sudah calon Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Pak Usman Sayogi. Beliau adalah pendamping buat Ibu Kurnia Agustina untuk maju pada Pilkada Kabupaten Bandung 9 Desember mendatang. Karena waktunya yang singkat, kita langsung aja ngobrol dengan Pak Usman. Pak Usman, kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Usman meninggalkan posisi yang nyaman sebenarnya sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Bandung untuk kemudian memilih jadi calon Wakil Bupati? Silakan, Pak. Kalau sebagian orang berpendapat itu spekulasi besar gitu ya. Yeah. Tapi saya nggak begitu juga. Saya punya prinsip sendiri, saya punya pengertian sendiri. Tujuan saya juga dalam hal ini mengorbankan 5 tahun lagi dalam posisi PNS, ASN. Saya dilatar belakangi karena putra daerah. Saya orang lembur, orang soreang asli, dan ada kesempatan dibuka lebar-lebar oleh 3 partai yang asalnya asalnya 3 partai, Golkar, Gerindra dan PKB, memberikan tawaran kepada saya. Dan karena tadi juga sama juga di jabatan Bapenda juga pengabdian untuk masyarakat, juga di Wakil Bupati mendampingi ini, insya Allah kalau ada kuasa Allah, sama juga pengabdian. Hanya barangkali lebih luas lagi. Ini tantangan untuk saya, ingin membuktikan bahwa setelah diberikan kesempatan oleh 3 partai yang sekarang malah bertambah juga dari partai-partai non parlemen seperti P3, PBB, kemudian ada Gelora. Itu menambah kekuatan, menambah daya dukung kita. Mudah-mudahan dengan bekal bekal saya dari PNS 31 tahun, diawali dengan sekdes, pernah jadi camat, pernah jadi kabak, tahapan-tahapan itu, terakhir kepala dinas. Saya kira agak sedikit paham tentang lapangan di Kabupaten Bandung. Nah, ini modal utama untuk apa yang akan nanti saya lakukan untuk membangun Kabupaten Bandung ini. Dari mana berangkatnya, dan apalagi sekarang yang menjadi pimpinan saya terdahulu Pak DN itu sudah memberikan fondasi kuat untuk pengembangan Kabupaten Bandung. Nah, ini perlu diamankan programnya dan harus dilanjutkan sisa-sisa target-target beliau. Segera itu. 5 tahun bukan waktu yang singkat sebenarnya. Kira-kira apa sih keinginan Pak Usman jika masyarakat Kabupaten Bandung memutuskan mereka memilih duet ini untuk jadi pemimpin mereka 5 tahun ke depan? Tentunya dengan kapasitas. Nanti saya bukan sebagai bupati kan, sebagai wakil bupati yang tentunya dari aspek kewenangan juga terbatasi gitu kan. Tapi saya tetap tidak mempersoalkan masalah perbedaan kewenangan. Kita ingin memberikan masukan, ingin mengawal pemerintahan atau bupati ke depan, dan sinergiskan dengan unsur legislatif terutama yang sebagai partner kerja, dan daya dukung dari organisasi masyarakatan lainnya supaya bisa melaksanakan program pemerintahan dengan sejalan dengan RPJMD. Soal posisi wakil bupati ini kan wakil bupati, wakil gubernur, wakil wali kota, bahkan wakil presiden pun kadang-kadang juga orang bilang bahwa ini sebenarnya ada dalam tanda petik posisi ban serep. Bagaimana menurut apakah sudah ada diskusi sebelumnya dengan Bu Nia soal misalnya kalau warga Kabupaten Bandung mempercayai ini peran Pak Usman Sayogi apa, peran Bu Nia apa, itu sudah ada pembicaraan soal
Oh, Seperti belum itu? ada. Belum ada. Belum ada. Kelihatannya saya bisa merasakan. Ya. Bisa merasakan bahwa nanti ke depan kita juga akan saya intinya akan betul-betul diberikan ruang ya, untuk menempatkan kepentingan kewenangan atau tugas-tugas pembagian tugas gitu kan. Dan kita juga artinya dengan partai pendukung juga tentunya akan membicarakan mengenai posisi komitmen ke depan. Cuma kami tidak mempersoalkan. Yang penting kita bekerja karena bekerja untuk bupati, bekerja untuk masyarakat. Yang penting 2 poin itu untuk kita akan lakukan. Kemudian Pak, dalam kontestasi pilkada ini kan semua calon itu pasti kompak sebelum pencoblosan. Tetapi biasanya sebagian itu 2 atau 3 bulan kemudian setelah pelantikan langsung banyak kejadian mulai renggang, mulai terjadi ini. Bagaimana itu menurut Pak Usman? Itu katanya itu memang di mana-mana seperti itu. Faktanya itu terjadi di banyak tempat ya. Sampai pelantikan, kesananya disharmonis. Nah, saya ini tantangan untuk saya pribadi, jangan sampai terjadi itu. Semua itu bisa dibicarakan dengan komunikasi, dengan keikhlasan. Saya kira dengan komunikasi, keikhlasan, dengan tetap akan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan apa yang menjadikan kewenangan kita itu akan kita lakukan tanpa adanya mempersoalkan fungsi dan lain sebagainya. Biasanya ini mulai daripada awal di situ dari kepentingan dengan banyak orang yang mungkin banyak orang yang akan mengganggu gitu kan untuk tidak harmonis. Itu bukan hanya faktor internal saja tapi eksternal juga akan dirasakan seperti itu gangguan-gangguan itu. Ini harus saling mewaspadai antara kami dan yang bupatinya seperti itu, antara bupati dan bupati. Artinya Pak Usman komit bahwa 5 tahun ke depan itu akan selalu mendukung bupati sepanjang langkahnya. Iya itu. Awalnya harus dari itu. Kalau hanya ingin seperti tadi untuk bancarep atau mendoakan, biasanya kan itu mendoakan bupatinya celaka dan seperti itu. Jangan sampai itu kan gitu. Biasanya seperti itu karena itu. Nah ini saya paham dari awal jangan sampai kita kalau terjadi apa-apa seperti memberikan harapan seperti itu. Saya yakin aman. Semua berjalan, bupati aman, kami aman, masyarakat juga terlayani dengan baik seperti itu. Pak, Kabupaten Bandung itu kan agak unik, Pak. Iya. Pertama, sentra ekonominya sebenarnya bukan tersebar di mana-mana. Jadi nggak seperti kabupaten lain yang selalu di ibu kota pemerintahan, tapi Kabupaten Bandung kan meluas sampai kemana, Pak. Itu bagaimana Pak Usman nantinya akan memanfaatkan potensi pembangunan pedesaan seperti itu? Ya, ini pembangunan pedesaan kita juga. Pak Usman punya pengalaman jadi kepala desa apa segala macam kan? Sedikit itu zaman dulu beda dengan sekarang ya. Ya, kalau untuk regional seperti di Kabupaten Bandung itu kan ada ini penyangga ibu kota, juga berbasis ekonomi petani yang pengembangan, kemudian basis industri, pariwisata juga. Ini kompleks, kita punya potensi segalanya. Di samping ada panas buminya dan sebagainya. Ini kita memerlukan terintegrasi, pengembangan, perluasan, pembangunan wilayah itu terintegrasi dan terpetakan dengan beberapa potensinya. Jangan sampai nanti potensi pertanian habis sama perkebunan atau dengan pariwisata. Jadi terintegrasikan dengan baik gitu, dan dipatuhi oleh pelaku usahanya seperti itu. Dalam bayangan saya, Pak, warga Kabupaten Bandung itu harusnya semuanya sudah sejahtera, Pak. Kenapa? Pertama, potensi pariwisatanya kuat, potensi pertaniannya kuat, potensi pertambangan gas alamnya juga kuat. Sebenarnya nggak ada alasan untuk bagaimana menurut pandangan Pak Usman? Ya kalau penduduknya sedikit bisa sejahtera. Kita penduduk itu 3,7 juta. Itu terbesar kabupaten di Indonesia kedua, satu sebanding dengan provinsi-provinsi seperti NTB atau Lampung seperti itu. Nah, DPT aja 2 juta ya? Iya, seperti itu karena kondisi penduduk yang banyak. Jadi
meningkatkan sejahteraannya tentunya dengan penduduk yang banyak, tapi dari aspek hitungan pengangguran ini Kabupaten Bandung ini kan terkecil pengangguran terkecil setelah Pangandaran. Nah, setelah Pangandaran. Dengan jumlah penduduk yang jauh, ya, dengan penduduk yang jauh, Pangandaran hanya 400.000, ya, 3 juta. Kita 3 juta. Nah, kita itu di bawah Pangandaran, terkecil tingkat penganggurannya. Dari aspek itu barangkali sudah kelihatan. Nah, seperti itu. Kemudian dari aspek tadi dari Rutilahu juga dari 76.000 Rutilahu yang rumah tidak layak huni itu sekarang tinggal 16.000. Nah, itu juga kan udah kelihatan tingkat kesejahteraannya meningkat. Pak, ini karena waktunya mepet, ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Waktu Pak Usman memutuskan maju di pilkada ini, reaksi dari keluarga seperti apa? Dari istri, dari anak-anak, mungkin juga dari tetangga. Oh iya. Gimana, Pak? Nah, itu berat ya. Nah, itu gimana? Tidak mudah yang kita bayangkan itu. Dari istri dan orang tua masih ada saya. Orang tua ya, oke. Yang menjadi persoalan pokoknya kalau istri agak alot begitu. Kalau orang tua memang awalnya itu agak susah memberikan izinnya gitu. Ya karena beberapa faktor seperti tadi Bapak sampaikan. Kenapa ini juga sudah punya jabatannya amanah gitu seperti itu. Ya saya sedikit memberikan pengertian ke ibu saya karena ini juga jabatan juga sama, amanah juga dan luas juga untuk mengembangkan Kabupaten Bandung yang lebih luas lagi, ditambah dengan dampingan. Saya mendampingi Ibu Nia juga yang harus kita bantu, yang harus kita maksimalkan, harus saya maksimalkan dalam rangka melanjutkan pasca Pak Dadang Nasir yang Bupati sekarang itu banyak program yang harus diselesaikan, juga diamankan program-program yang sudah terdahulu dilakukan seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan pengertian itu ibu saya memberikan restu untuk memberikan maju di Pilgub ini. Saya kira itu mudah-mudahan restu ini juga jadi restu dari masyarakat semua. Masyarakat semua ya. Pak, tadi pertanyaan terakhir, tapi ada yang satu lagi pertanyaan paling terakhir nih, Pak. Ya. Seberapa jauh Pak Usman mengenal Ibu Nia? Oh, Ibu Nia ya selama menjadi Ibu Bupati. Selama Ibu menjadi Ibu Bupati, saya mengikuti kegiatan-kegiatan beliau juga karena di PKK juga, karena istri saya juga di PKK. Terus yang saya dengar itu istri saya sering memuji beliau. Oh gitu. Itu istri saya sering memuji beliau bahwa beliau supel, smart, cerdas dan welcome kepada semua orang. Yang itu yang sering saya dengar dari istri saya, karena beliau sering mengikuti kegiatan di Dharma Wanita, di PKK, di beberapa organisasi-organisasi yang beliau pimpin seperti itu. Nah itulah. Jadi sosok Ibu Nia saya kira ini sudah tidak asing lagi di dunia organisasi yang kaitan erat dengan pemerintahan. Organisasi dan pemerintahan. Ini bekal beliau dan bekal pasangan Nupasti ini. Nupasti. Ya, saya belum sampaikan. Jadi alhamdulillah pasangan Nupasti, Nia Usman pasti pas di hati. Dengan kemarin diberikan undian nomor 1. Makin pas, makin unggul dengan nomornya itu. Saya kira itu. Artinya Bu Nia layak maju jadi calon bupati dan sebenarnya layak juga jadi pemimpin Kabupaten Bandung 5 tahun ke depan. Insya Allah, sangat layak. Sangat layak ya. Oke. Para sahabat sekalian, demikian perbincangan kita dengan Pak Usman Sayogi, calon wakil bupati Kabupaten Bandung. Tentu saja kita berharap Kabupaten Bandung mendapatkan pemimpin yang amanah dan baik. Kalau kemudian takdirnya adalah Bu Nia dan
Pak Usman Sawigi, tentu kita masyarakat Kabupaten Bandung akan memberikan dukungan sepenuhnya. Terima kasih Pak Usman atas waktunya, terima kasih atas kunjungannya. Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.